Halo, perkenalkan, nama saya Davidson Anin. Saya bertugas di kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua. Berikut akan saya ceritakan pengalaman saya tentang pembelajaran asinkronus. Materinya berjudul anti korupsi. Anti korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata korup berarti penyuapan atau pemalsuan, dan kalau menurut Kamus Hukum berarti penyelewengan atau penggalapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara umum, akibat dari korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya melalui tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal, dan tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hingga hilangnya kewibawaan pemerintah. Kemudian dalam tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Jenis-jenis korupsi yaitu 1. Merugikan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ke-7 gratifikasi. Ciri-ciri kita mengenal korupsi yaitu 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang, 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, yang ketiga berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, yang keempat berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan yang keenam mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI ada 4 hal, yaitu yang pertama dari aspeknya pelaku individu atau pelaku korupsi itu sendiri, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat dan tempat individu atau organisasi itu berada, dan yang keempat sistem yang buruk. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui perbaikan sistem. Perbaikan sistem diantaranya melalui perbaikan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan yang keempat mungkin bisa melalui penerapan prinsip good governance dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui perbaikan manusia. Perbaikan manusia bisa dapat melalui 1. Memperbaiki moral, yang kedua meningkatkan kesadaran hukum, dan yang ketiga mengentaskan kemiskinan, dan yang keempat memilih pimpinan yang bersih dan jujur, kemudian tidak korup. Dalam mencegah tindakan korupsi perlu adanya tindakan awal, dan tindakan awal ini dapat melalui tunas integritas. Peran tunas integritas yaitu 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Dan yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Mempengaruhi orang lain juga, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Ini adalah peran dari tunas integritas. Kesimpulannya, nilai anti korupsi wajib diaktualisasikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang PNS. Untuk menjadi PNS yang anti korup, maka milikilah 9 nilai anti korupsi. 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 9 nilai inilah yang akan menjadi akar bagi membentuk karakter seorang PNS menjadi anti korupsi. Kalau diibaratkan pohon, maka pohon tumbuh menjadi kuat dan kokoh sangat tergantung pada akarnya. Karena itu, 9 nilai anti korupsi ini bisa dikatakan sebagai akar bagi tumbuhnya seorang sosok PNS yang anti korup. Sekian dan terima kasih.